selalu memasukkan acara jalan-jalan itu ke dalam agenda aktivitas keluarga. Dari kecil ya? Dari kecil. Oke, kalau misalnya Mas Tiani gimana? Sama seperti Mbak Tinggi juga dari kecil atau udah pas udah gede udah punya duit baru hobi jalan-jalan misalnya? Dari kecil sebenarnya juga udah seneng traveling, cuma mungkin yang bikin saya sadar suka banget traveling tuh waktu dapat beasiswa. Jadi belum lama sih, udah lama juga sih, 2003 dapat beasiswa setahun ke Italia. Terus jadi mikir kok kayaknya sayang kalau belajar aja gitu. Jadi kalau pas lagi liburan selalu, dan Eropa kan waktu itu budget airline juga udah banyak ya, jadi saya keliling Eropa dengan budget airline. Setiap kali ada liburan keliling Eropa, jadi waktu itu sih sendirian karena kan dapat beasiswa kotanya beda-beda dari Indonesia. Jadi pikir daripada nggak traveling sendirian nggak masalah gitu. Jadi kayak dari situ ada kok traveling itu menyenangkan sekali gitu. Nah, dari obrolan ini berarti kayaknya kalian berdua itu lebih senengnya jalan-jalannya sendiri ya gitu, nggak pernah pakai tour and travel atau kayak gimana gitu. Pernah nggak sih? Apa emang kebiasaannya solo traveling? Nah, kalau ini jangan tanya umur ya, tapi saya tuh udah lumayan tua. Jadi saya mulai jalan-jalan di saat belum ada handphone ya, bukan smartphone, handphone. Jadi belum ada sinyal handphone. Awal umurnya sih sebenarnya nggak usah dikasih tahu. Belum ada internet. Gitu. Jadi memang zaman dulu apapun kalau yang kita melakukan berhubungan dengan travel dan traveling itu harus ke travel agent. Jadi memang kalau dari keluarga sih itu kan tinggal kita kontak gitu kan. Bahkan dulu saya backpacking pertama saya ke Eropa itu sampai ke beli tiketnya itu masih di travel agent gitu. Terus kemana-mananya kan nggak ada juga buku-buku luar, buku-buku travel zaman dulu nggak ada kan. Jadi ke travel agent ngebat-ngebatin brosur tuh ngeliat, oh di situ ada ini gitu kan. Wah Pak, dia nyetek aja Pak. Terus lama-lama udah teknologi semakin maju, udah ada internet dan sebagainya, itu jadi udah kayak lebih memudahkan lagi gitu bagi orang untuk traveling ya. Tapi saya sendiri sih masih pakai travel agent karena biasa dong kalau namanya mau jalan-jalan gitu kan, apalagi pakai duit sendiri, apalagi udah nabung udah susah payah. Rajin browsing. Tapi ternyata memang tidak selamanya gitu ya. Kayak online itu lebih murah daripada beli dari travel agent gitu. Dan biasanya untuk pengurusan segala macam juga kan lewat travel agent. Kemarin aja waktu TNT RTW itu yang keliling dunia setahun itu, saya juga tiketnya juga beli dari travel agent karena ya waktu itu pas kebetulan menemukan yang lebih murah dibandingkan beli online. Oke, Mas Kenny gimana? Sempat ada ini juga dengan travel agent atau biasa solo travel agent? Nah, kalau biasanya memang lebih banyak sih sendiri sebenarnya gitu. Cuma kalau di negara tujuannya biasa pakai day tour dari travel agent yang ada di sana. Cuma seperti Trinity, kalau untuk ngurus visa, kadang kan visa kalau ngurus sendiri lebih repot. Kita pakai aku pakai travel agent gitu kan, karena kan diantar jemput, kadang bisa diantar jemput paspornya terus seperti itu. Terus juga travel insurance gitu. Terus juga kadang-kadang ada promo airline yang cuma ada di travel agent gitu. Jadi kayaknya aku pernah dapetin beberapa promo yang memang mereka ngasih informasi hanya tersedia di travel agent. Waktu itu kalau nggak salah Singapore Airlines, saatnya juga Widaya gitu. Jadi dia nggak tersedia promonya di website gitu. Jadi harganya lebih murah gitu. Jadi kalau seperti itu aku bisa pakai travel agent gitu. Jadi tapi kalau buat jalan-jalan di sana sih memang sekarang masih lebih banyak sendiri. Nah itu dia, Pak Effendi. Travel agent di mana saya berada yaitu Widaya, kami memang menyediakan travel consultant. Jadi travel consultant kami memang training ya. Kami training mereka supaya mengetahui destinasi-destinasi, sehingga bagi orang yang mungkin belum pakar seperti Mbak Trinity ini, pasti mereka ingin informasi yang lebih banyak. Nah, otomatis kami punya travel consultant, mereka sudah punya manual ya, yang kalau dulu sih masih hard copy ya, susah nyarinya. Sekarang kita kan punya sistem tersendiri, punya folder tersendiri di mana mereka bisa mencari. Dan penting lagi seperti yang tadi Kenny bilang bahwa cari tiket murah. Jadi kami punya travel consultant sudah tahu pada saat sekarang ini paling murah beli tiketnya, tiket yang kemana, dengan penerbangan apa, dan dibandingkan dengan mungkin internet atau mungkin langsung ke airline, apakah kami lebih murah atau tidak. Misalnya
pada saat kami airline suka memberikan kami promo-promo karena mereka tahu bahwa jaringan kita ada hampir 50-an ya, jadi mereka tahu bahwa mudah memberikan kemudahan bagi konsumen-konsumen yang daerah Pondok Indah bisa ke cabang kami yang di Pondok Indah Mall 1, misalnya yang daerah Tamrin bisa ke Grand Indonesia. Jadi mereka itu gampang untuk reach kami dan untuk mendapatkan tiket-tiket murah tersebut. Dan kami tuh biasanya travel consultant kami tuh tahu, misalnya besok ada pameran besar, mungkin sebagian udah tahu mulai, yaitu Astindo yang di JCC, di mana sebagian besar tourism board, sebagian besar travel agent, dan sebagian ada sekitar 11 airline kalau nggak salah ikut berpartisipasi. Pada saat itu ada tiket-tiket murah dan itu hanya dijual melalui travel agent. Misalnya contohnya selama ini saya tidak pernah mendengar, mungkin Kenny ataupun Mbak Trinity ini mungkin juga belum pernah mendengar bahwa ada Hong Kong harga tiketnya cuma 299 dan itu full service carrier, bukan low cost carrier. Ya, full service dengan bagasi, dengan bisa bagasi, dengan termasuk makan, ya kan. Jadi full service carrier, cuma saya nggak sebut ya carriernya apa. Kalau mau nanti aja. Setiap state daripada di Australia, sehingga kalau Anda misalnya contohnya pada saat sekarang ikut day tour dengan day tour kan banyak nih di Melbourne gitu misalnya, perusahaan-perusahaannya banyak ya. Nah, ada yang tertentu bisa kerjasama dengan kami di mana misalnya beli 3 destinasi dapat 4 destinasi. Nah, itu hanya dilakukan melalui travel agent. Pertimbangannya sih lagi-lagi kalau misalnya saya mau jalan-jalan kan pasti riset nih. Riset kadang-kadang ada tempat yang memang nggak bisa dilakukan tanpa melalui travel agent. Contohnya waktu itu saya tur ke Israel ya. Israel itu kan harus pilgrimage gitu, jadi harus pakai travel agent. Nah itu mau nggak mau harus ikut. Terus atau enggak kayak waktu itu ke Rusia itu masih, meskipun negaranya sekarang sudah terbuka, ternyata sana agak sulit ya, visanya lebih sulit. Kalau untuk jalan-jalan independen itu membutuhkan ya sangat sulit lah, apalagi kalau misalnya jadi backpacker gitu, yang dimana kita nggak tahu besok mau kemana, udah berapa lama gitu kan. Sedangkan dengan travel agent dia punya jaringan yang lebih luas istilahnya kan. Nah sehingga kalau menurut saya pertimbangan ikut travel agent itu ya dari destinasi. Terus juga waktu zaman jadi mbak kantoran kan males tuh ya, biasanya udah sibuk kerja sana kemari keluar kota ya, dengan waktu liburan cuma sedikit ya biasanya sih udahlah travel agent aja. Kadang-kadang saya suka lihat di koran sih ada iklan-iklan kan misalnya, nah tapi saya biasanya ngambilnya yang sebutannya itu dulu free and easy, ada kan tuh ya kayak gitu, yang dimana cuma hotel sama tiket pesawat. Nah itu dulu pertama, saya ingat banget gaji pertama saya waktu dulu kerja, saya jalan ke Manado, terus saya ikut ada paket yang seperti itu. Waktu itu pesawatnya naik burak malah. Udah nggak ada ya, udah main kapan ya itu ya banget ya. Kayaknya Candy juga belum lahir. Jadi ya seperti itu gitu. Kadang-kadang karena waktu zaman dulu mana ada ya sih yang namanya tahu hostel apa segala macam. Karena ternyata kalau misalnya paket itu bisa lebih murah gitu. Dan apalagi saya lihat sekarang trennya juga ada disebut dengan trip organizer. Dia nggak menyebut travel agent gitu. Kalau travel agent kayaknya udah PT, CV gitu kan. Ada juga yang ke komunitas, kita jalan-jalan bareng. Nah kayak Kenny gitu. Tapi ternyata mungkin karena mitos juga ya, travel agent pasti mahal, kalau trip organizer pasti murah gitu. Yang kalau sharing cost gitu. Saya lihat pernah waktu itu ada yang ke Eropa harganya $2,000 gitu, padahal cuma nggak termasuk pesawat, udah gitu terus nginepnya juga di hostel gitu, padahal tinggal tambahin sedikit aja udah bisa hotel bintang 5 dapat pesawat. Jadi itu cuma bisa di travel agency gitu. Aku mau nambahin aja yang ngomong, kalau misalnya travel agent tuh aku sering banget nyaranin buat follower Kasuper. Kalau misalnya first timer biasanya, dulu aku juga first time ke Eropa juga travel agent, karena kita dengan satu trip waktu itu kalau nggak salah 16 hari tuh negaranya banyak. Waktu itu kan kalau masih muda banget tuh kayak pinginnya sebanyak negara mungkin ya, kita nggak ngerti tuh namanya
slow travel apa gitu nggak ngerti. Kita pengennya dalam satu trip kita bisa sebanyak mungkin, apalagi kalau yang cutinya terbatas ya. Nah sekarang tuh aku banyak perhatiin ngeliat harga juga di koran. Kalau yang paling aku sering saranin buat follower Kartupers tuh kalau misalnya mau ke Turki tuh murah banget kalau ikut travel agent gitu. Misalnya aku ngecek di Bidaya itu paketnya tuh cuma $900 plus mungkin jadi tetap di bawah 1.500. Itu bisa ke beberapa kota, terus ada ke Tulip Park juga. Padahal kalau kita beli tiket pesawat sendiri ke Turki, which is nggak ada budget airline, itu minimum udah $700-800 gitu. Jadi kalau memang punya waktu dan maksudnya pingin lebih fleksibel, mungkin aku anjurinnya tuh tetap ngambil paket tour ke Turki dari travel agent, terus nanti extend sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya ke kota-kota, misalnya Istanbul, Kapadokia, Pamukkale gitu, Efesus itu kan kalau kayak Kapadokia, Pamukkale, Efesus itu sebenarnya tempat-tempat wisata kan yang standar lah, gitu lagi sebenarnya. Jadi aku usulin tetap ngambil paket travel itu, terus extendnya di Istanbul yang sebenarnya kita bisa sendiri juga kalau mau lebih lama. Bisa nggak ada tour tapi kita udah beli tiket sendiri? Jadi misalnya kemarin sih ada tiket promo ke Korea, teman saya pengen ke Korea, aku nyaris beli tiket, tapi kata teman saya dua kalau ikut, saya sendiri kayaknya nggak ada nyali, belum ada nyali, karena budgetnya kalau sendiri saya belum kepikiran. Jadi baru ikut ini baru tahu kalau bisa ada lebih murah. Cuma pertanyaannya, kalau saya udah beli tiket sendiri, itu bisa nggak dari ikut tour dengan tanggal yang saya sudah beli? Mbak siapa namanya? Dia bisa. Jadi kami juga menjual apa yang disebut land arrangement only. Land arrangement only yaitu hanya yang kami jual hanya hotel dan tour di sana tanpa tiket. Ya, jadi travel agent sekarang juga banyak menjual. Bahkan kami juga kerjasama dengan travel lokal di sana, seperti yang Kenny bilang bahwa jadi udah punya tiket ikut day tour di sana. Day tour kan berarti kan tournya cuma sehari aja kan. Nah kami juga melakukan banyak kerjasama sehingga kami bisa bookingkan kepada travel agent di sana, ya kan. Dan biasanya kalau day tour itu namanya day tour hampir setiap hari mereka berangkat karena dari seluruh dunia banyak juga orang yang udah punya tiket, jadi mereka tetap bisa ikut seperti itu. Cuma ya bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Inggris. Sementara kalau grup yang sama-sama dari Jakarta kan ada tour leader kami yang bisa berbahasa Indonesia. Bedanya cuma beda di bahasa, tapi ya jelas bisa, dan itu jelas lebih fleksibel dan harganya pun bisa bersaing, jelas bisa bersaing daripada internet. Bahkan kadang-kadang kami juga bisa lebih murah karena sebagai travel agent dengan supplier tentunya kami mempunyai perjanjian harga khusus. Sama seperti kalau di sini orang jual AC dari pabrik pasti kan memberikan kepada distributor harga yang khusus atau sesuatu yang khusus. Nah, kami travel agent tentunya dari airline, dari hotel, dari supplier yang mengadakan day tour pasti mereka memberikan kami harga khusus sehingga kami tidak perlu menaikkan harga untuk menjual kepada customer. Dengan harga khususnya atau selisihnya itu udah cukup untuk sebagai pemasukan dari kami. Tapi jangan pada buka travel agent ya. Ikut, dia udah punya tiket, tapi dia mau ikutnya sama grup yang berangkat dari Indonesia yang pakai bahasa Indonesia. Jadi nyempil tengah jalan boleh nggak sih? Jelas bisa. Ya, itu jelas bisa. Itu juga ada cara yang seperti itu juga bisa. Mereka menyusul karena sudah punya tiket sendiri, ya. Menyusul udah punya tiket sendiri, nanti mungkin seperti kita banyak juga ya. Misalnya dokter-dokter yang suka ikut kongres. Mereka kan ikut kongres, mungkin dikirim oleh rumah sakitnya ikut kongres, misalnya yang sering di Jerman, kongres mengenai medical atau kedokteran. Ya, tapi kan mereka sayang kalau cuma kongres 3 hari udah terbang jauh-jauh. Mereka suka menghubungi kami, ada tour nggak sih? Oh ada pak, tanggal 20 misalnya di Belanda. Jadi kita tinggal aturin mereka tiket domestik, misalnya tiket low cost carrier yang tadi kata Kenny sekarang di Eropa udah makin banyak. Mereka terbang aja ke Belanda. Nanti terbang ke Belanda misalnya sudah ketemu dengan grup kami, tinggal kami kasih alamat restoran atau alamat hotel. Nanti dokternya atau siapapun itu langsung ketemu dengan tour leader kita, ngumpul gitu. Jadi tetap bisa aja, dan kami bisa perhitungkan harganya, kami bisa perhitungkan gitu, karena perhitungan harga kami bisa kami lakukan hari per hari gitu. Tidak terjadi masalah ya. Dan terus kalau pertanyaan kedua, apa yang kita lakukan? Sebenarnya kalau Dwi Daya itu kami bukan satu arah. Kami mempunyai kami sebagai travel itu
melakukan banyak jasa-jasa, bukan hanya mengirim peserta, bukan hanya mengirim penduduk Indonesia ke luar negeri, tapi juga kami mengatur perjalanan penduduk Indonesia ke kota-kota lain di dalam Indonesia, dan juga kami menerima juga kami bekerja sama dengan partner-partner kami di luar negeri untuk menghandle masuknya wisatawan-wisatawan asing. Kami punya kantor cabang, sekarang kami punya kantor cabang di Banjarmasin, punya kantor cabang di Bali, punya kantor cabang di Balikpapan, Makassar, Bandung, Surabaya, ya, jadi dan tentunya banyak di Jakarta. Jadi kami bisa menerima turis-turis asing, dan itu juga kami lakukan. Kami mengirim karyawan-karyawan kami bekerja sama dengan dinas-dinas pariwisata untuk mengadakan misalnya acara event-event di, misalnya event pariwisata di Malaysia. Kami mengirim di sana untuk menjual pariwisata Indonesia. Event di Singapura misalnya, event juga misalnya di Dubai, di China, dan berbagai tempat, sehingga sekarang kami punya incoming business atau business untuk wisatawan masuk ke Indonesia juga baik, dan tahun lalu itu meningkat sangat pesat ya, meningkat cukup pesat ya. Saya lupa mungkin 35-40% ada peningkatan yang melalui kantor kami. Jadi tadi nggak ada, tapi yang paling berkesan karena pengalamannya pasti Iceland, karena ngeliat aurora borealis. Karena kan itu fenomena alam, nggak setiap, biarpun kita datang winter belum tentu dapat. Jadi itu salah satu yang kalau kalian belum bakat banget, itu menurut aku. Terus kalau misalnya nggak menyenangkan sih sebenarnya bukannya nggak menyenangkan, karena aku cinta banget sama negaranya, itu India sebenarnya. India itu menurut aku kalian harus pergi, cuma aku nggak menyarankan untuk solo traveling sih, karena kadang kemana-mana tuh kayak kita berasa ini diajak ke toko kemana itu, waktu itu bukan sama travel agent ya, jadi emang pergi sendiri tapi sama supir, kita hire supir, itu tuh berasa kayak ini mau ditipu atau enggak ya gitu. Jadi terus dari gitu juga kayak anak jalanan dan pengamennya itu nggak kayak di Indonesia. Kalau misalnya kita bilang enggak, mereka nggak langsung melipir, mereka akan ngikutin kita dari ujung ke ujung sampai kita masuk mobil, baru mereka, jadi biarpun kita bilang enggak, mereka akan tetap ngikutin. Sebenarnya mereka nggak jahat gitu, cuma kalau sendirian tuh mungkin agak lebih berat lah, atau lebih takut gitu. Jadi aku tuh seneng banget negaranya gitu, banyak hal yang menarik dari India, dan aku selalu nganjurin orang untuk ke India karena indah banget. Cuma aku selalu bilang kalau ke India mendingan sih rame-rame gitu. Delhi sampai jalan darat naik kereta segala macam sampai ke Bangalore waktu itu. Dan memang bener sih yang dibilangnya nih. Dan kalau misalnya pengemisnya itu kan benar-benar ngotot gitu kan. Tapi kalau orang India bilang itu namanya persistence. Jadi kita dari jalan sini sampai ke sana terus diikutin. Dan memang bawaannya curiga gitu kan. Aduh, ini ditipu apa enggak. Tapi memang kalau soal ditipu apa enggak, kita tuh semuanya mempunyai kemungkinan yang sama gitu kan, probabilitasnya gitu kan. Tapi ya itu, kalau misalnya suatu saat akan ke India sendiri, pesan saya harus galak. Jadi mereka kadang-kadang memang suka menyalak di depan doang gitu, padahal kalau kita marah-marahin juga langsung melipir gitu kan. Dia gitu kan. Jadi nggak sampai gaya-gayaan gitu. Atau kalau memang nggak berani marah-marahin orang kayak saya, ikutlah tur dari budaya ya. Jadi kan udah semua pakai bus gitu, mungkin juga tur leadernya segede-gede gambar. Ini budaya gitu. Saya mau nanya dari budaya, seandainya kita di sana, terus ada kejadian yang tidak diperhitungkan, apa pernah mengalami ada kejadian gitu? Saya pengen tahu, apa tur kita itu di cancel, apa diperpanjang di sana, apa balik lagi dulu, bagaimana gitu Pak? Terus ini ada sedikit nebeng Pak, kalau kita mau pergi sendiri ke negara itu, tapi urusan visa itu susah Pak, bisa nggak di budaya membantu tapi hanya untuk visanya aja gitu Pak? Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya ya kalau dari pengalaman kami, maksud ibu itu yang seperti baru-baru terjadi musibah seperti itu ya, puji Tuhan belum pernah terjadi. Tetapi justru itu tapi secara analisa apabila ikut grup tour, tentunya di sana ada tour leader dari budaya, dan budaya pasti kalau bukan punya cabang di sana, kami juga punya cabang di luar negeri atau perwakilan di luar negeri. Pasti kami mempunyai antisipasi. Misalnya pada saat beberapa waktu lalu di Bangkok banyak terjadi demonstrasi, tentunya
agen perwakilan kami dan tugas kami sudah mengatur bahwa perjalanannya tidak terganggu. Kita tidak pergi ke tempat-tempat demonstrasi seperti itu. Ya, lalu pernah juga waktu di Jepang ada peserta kami yang harus melakukan operasi. Tentunya kami punya perwakilan di sana bisa membantu di mana karyawannya bisa melakukan sebagai penerjemah untuk membantu yang perlu dilakukan operasi, sementara grupnya sendiri tetap jalan. Ya, tetap jalan. Jadi turnya 30 orang nggak terganggu karena satu sakit. Yang satu sakit ada yang tentunya membantu di sana. Ya, ada yang tentunya membantu di sana dan tentunya biayanya akan ditanggung oleh pesertanya sendiri atau ditanggung oleh asuransi apabila di-cover oleh asuransi. Ya, jadi itu. Tadi yang kedua apa ya? Oh, untuk visa. Jadi begini, itu tergantung dari peraturan di negara, peraturan kedutaan masing-masing. Misalnya, kalau untuk meminta visa Amerika, tentunya peserta itu harus datang dan menghadap dan interview. Tapi ada beberapa negara lain di mana kami juga bisa melakukan jasa pengurusan visa. Misalnya Eropa, misalnya juga beberapa negara di Asia, kami juga bisa lakukan gitu. Ya, kami bisa lakukan pengurusannya. Tetapi apakah visanya itu dipenuhi atau disetujui atau tidak, tentunya itu di luar daripada wewenang travel agent ya. Itu biasanya kedutaan yang akan menentukan. Tapi untuk pengurusannya, syarat-syaratnya apa, dokumennya apa, dan untuk mengaplikasikan kedutaan tersebut, itu bisa dilakukan lewat travel agent kami.